saya kirim ya. Yang untuk Randa Sumeker. Kemudian, sebentar. Oke, kalau melihat ini harusnya ada 34 ya total. Berarti ini baru 28 yang join. Ada 32 orang, Bu, harusnya. Hah? 32? Iya, Bu, total. Sebentar. 2023 B. Oh iya. Karena Pradipta sama Arya ya. Tidak ada. Iya, Bu. Baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai untuk pertemuan kedua ya. Mata kuliah MTS 1 ini akan 2023B. Di sini saya lihat sudah bergabung juga Bu Citra ya. Assalamualaikum Bu Citra. Sudah join Bu Citra? Baik. Pekan lalu ini di kelas yang ini ya berbeda dengan kelas yang sebelah ya. Di kelas yang sebelah itu saya kemarin sudah ngasih tugas ya. Tapi di sini belum. Saya agak ini ya, agak telat kemarin. Jadi mungkin kita review lagi gitu ya. SEM itu gitu ya, boleh dibilang ini kebetulan saya tadi dapat apa? Hmm, ya oke. Jadi ini ada juga yang seperti ini gitu ya, keterkaitan antara apa SEM dengan metode yang lainnya gitu ya. Jadi SEM ini relatif lebih luas gitu ya cakupannya, di mana special case dari SEM-nya itu adalah ada regresi gitu ya, ada ANOVA, ada t-test. Nah, kita tahu regresi ANOVA sama t-test ini variabelnya yang menjadi perhatian gitu ya, variabel-variabel yang diteliti ini semuanya terobserve semua ya, terukur gitu kan. Sementara kalau SEM ini variabelnya sifatnya laten, gitu kan? Yang ada variabel laten ya, walaupun ada juga variabel yang terobserve-nya gitu ya, indikator ya, variabel indikatornya. Nah, di dalam SEM juga sebetulnya ada regresi ya, regresi nanti regresinya regresi struktural gitu ya. Kita sudah bahas pekan lalu gitu ya. Jadi kalau di di SEM itu ada indirect effect gitu ya, ada direct effect ya. Sementara di regresi itu hanya sifatnya itu pengaruhnya sifatnya direct ya. Nah, sekarang saya ingin kalian bisa menjelaskan ini keterkaitan antara regresi, ANOVA sama t-test. Terus ini ada SEM gitu. Gimana ya? Jadi saya pingin kalian itu gini, kalau misalnya ada data gitu ya, datanya tuh kayak gini gitu ya, data yang kita punya misalnya tipenya kategorik, numerik dan seterusnya. Terus tujuan saya tuh ingin seperti ini gitu. Nah, jadi kalau tujuan saya mau kayak gitu, saya harus pakai metode regresi kah? Saya harus pakai metode ANOVA kah? Atau saya harus pakai t-test? Gitu ya. Oke. Terus di sini ada lebih keterkaitannya lagi gitu ya. Ada logistik, ada Chi-square gitu ya. Nah, ini gimana ini? Metode-metode ini kapan kita pakai ini? Kapan kita pakai logistik, kapan kita pakai Chi-square gitu ya. Dan ini secara lebih luasnya lagi gitu ya. Ini dalam generalized linear model gitu ya. Kalau Anda udah belajar analisis data kategorik gitu ya, ini harusnya sudah dapat gitu ya intro dari CLM. Nah, di sini di slide ini sih
di apa? Di singkatnya itu GLIM. Ya, boleh juga disingkatnya JLM ya. Ada juga yang JLM, Generalized Linear Model. Nah, ini eh, gimana nih keterkaitannya? Ada yang mau coba jawab nggak? Regresi dengan ANOVA aja bedanya. Atau kapan kita pakai regresi dalam hal ini, kapan pakai ANOVA. Dan itu t-test itu gimana? Maksud keterkaitan antara regresi, ANOVA, t-test, sama SEM. SEM itu lebih luas lagi. Ya, coba. Ya, major, mana major? Ada major? Major. Tadi major izin ke saya katanya izin telat, Bu. Izin telat. Telatnya kenapa? Ini kan online. Azahra, mana Azahra? Ada nggak Azahra? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Azahra. Coba sekarang kamu jelasin dulu, itu regression sama ANOVA itu gimana? Kalau regresi itu, Hmm. eh, ANOVA itu bagian dari regresi. Hmm. Terus kalau Gimana? regresi itu dipakai untuk melihat hubungan antara satu faktor atau lebih gitu, Bu. Nah, kalau ANOVA itu buat bandingin lebih dari dua kelompok. Bandingin dari dua kelompok. Kalau dikaitkan dengan variabel respon, variabel penjelas, itu gimana? Antara regresi sama ANOVA. Di regresi sama di ANOVA itu mengenal nggak istilah variabel respon sama variabel penjelas? Mengenal, Bu. Iya, mengenal. Variable of interest gitu ya, atau outcome variabel atau respon variabel. Kemudian variabel penjelas itu explanatory variabel. Nah, itu gimana keterkaitannya antara regresi sama ANOVA? Ada yang coba ya? Tadi udah betul melihat keterkaitan. ANOVA itu bisa dibilang regresi nggak sih? Ini kalau luring sih enak nih, saya bisa cara-cara jelasinnya. Kebayang. Coba. ANOVA itu kan kalau dilihat lingkarannya itu special case dari regresi. Kenapa ANOVA itu di situ dibuatnya special case dari regresi? Lingkarannya ada di dalamnya kan? Gimana sih? Bagus gimana bagus? Bagus Arya. Iya, Ibu. Mungkin bisa dibilang ANOVA itu bagian dari regresi kasus khususnya. Jadi kalau misalnya ubah penjelasan itu kategorik, pakainya ANOVA, Ibu. Jadi kita bisa ngelihat perbedaan apa rata-rata antar dua kelompok atau lebih kayak gitu, Ibu. Kalau misalnya di regresi kan variabel penjelasan itu harus kontinu gitu, Ibu. Yang saya tahu seperti itu, Ibu. Terus kalau variabel responnya gimana? Kalau responnya, setahu saya kalau regresi itu harus kalau regresi linear itu kan harus kontinu, ya, Bu. Tapi kalau misalnya ya regresi itu harus kontinu untuk variabel responnya. Kalau ANOVA juga. Ya, untuk yang ANOVA variabel respon untuk ANOVA maupun regresi variabel responnya continue ya, continue atau continuenya normal gitulah ya kita yang standar dulu ya. Nah, tapi untuk variabel penjelasnya tadi kata Bagus gimana untuk yang regresi?
Kalau regresi itu harus continue, Ibu. Harus continue. Kalau regresi, boleh nggak kalau nggak Oh, continue? Misalnya Y-nya itu harga rumah, X1-nya itu luas rumah, X2-nya rumahnya menghadap utara atau bukan. Boleh nggak? Coba, variabel penjelas untuk regresi, apakah harus continue? tidak harus ya, Bu. Kalau misalnya variabelnya kayak rumahnya menghadap kemana gitu kan, kalau misalnya di regresi kita pernah belajar regresi dummy gitu, Ibu. Jadi untuk yang tidak continue bisa diakalin pakai itu, Ibu. Iya, bagus. Ya, jadi untuk analisis regresi gitu ya. Nah, ini misalnya tadi menghadap utara atau bukan gitu kan ya. Misal, ini tadi harga rumah gitu ya. Saya punya. Jadi, kalau untuk regresi, ya, variabel responnya, variabel outcome di sini ya, Y-nya itu continue gitu ya. Nah, kapan normal gitu ya, continue normal. Yang jelas ini numerik, continue, dan normal respon. Kemudian variabel-variabel penjelasnya gitu ya, boleh continue, boleh numerik, boleh kategori. Kayak gini misalnya, harga rumah. Nah, variabel penjelas yang pertama luas luas tanahnya ya. Itu kan diperkirakan mempengaruhi harga rumah kan. Kemudian yang S2, dia rumah tersebut dekat fasilitas umum atau enggak. Nah, kita kasih kode tadi yang dibilang sama Bagus ya. Ada daminya gitu kan, 10K10. Kalau dia dekat dengan fasilitas umum, katakanlah ini ditanyanya dekat sekolah atau enggak lah ya, atau dekat pasar atau dekat apa gitu ya. Misal ini dekat pasar atau enggak. Kalau dia dekat, kasih dami 1, ini 0. Oh ini utara dan ini juga dan seterusnya gitu ya. Artinya di sini variabel penjelasnya ini boleh campuran gitu ya, numerik, numerik, kategorik. Nah sekarang kalau ANOVA, ya yang kalian udah belajar ANOVA belum ya? Rancop ya. Nah rancop itu misal kalian ingin mengetahui gitu ya, apa hasil belajar atau misalnya kalau di bidang pertanian hasil panen gitu ya, atau harga jual padi atau harga jual apalah ya di sini produk hasil panen berapa ton misalnya ya beras gitu. Nah di sini kemudian apa yang menjadi variabel? Nah kalau di rancop kalau di regresi kita kenal namanya variabelnya variabel penjelas dengan variabel respon. Nah kalau di rancop ini kan variabel penjelasnya tipenya kategorik semua kan ya. Biasa disebut dengan faktor. Katakanlah ini saya kasih namanya juga X, X lah ya. X. Faktornya tuh apa? Variabel penjelasnya tuh apa? Oh, pemupukan di sini. Pemupukan. Ada pemupukan kategori 1, pemupukan yang kadarnya misalnya berapa gram gitu ya. Nanti yang pemupukan yang kategori 2-nya berapa miligram misalnya ya, 10 miligram, 15 miligram misalnya ya, atau 20 miligram itu kan ABC. Berarti di sini sebenarnya dan kemudian kita akan melihat kan ya, bagaimana apakah ada perbedaan rata-rata hasil panen gitu ya, antara yang dipupuk dengan 10 miligram, 15 miligram, dan 20 miligram. Itu kan sebenarnya ngelihat pengaruh pemupukan ini terhadap hasil, di mana pemupukan ini tadi ada 3 jenis gitu ya. Misalnya tadi, ya kalau dummy itu biasanya kan gimana? Banyaknya kategori dikurangi 1 kan. Jadi kalau, nah itu sebenarnya ANOVA itu tadi bisa juga dipandang sebagai regresi gitu ya, di mana ANOVA ini adalah suatu regresi dengan peubah penjelasnya itu adalah bertipe kategori gitu ya. Nah, variabel penjelas yang bertipe kategori itu sering dinamakan juga sebagai faktor gitu ya. Itu ya. Terus mungkin nanti kalian kenal ada nama istilah lagi covariate. Nah, kalau covariate itu apa? Covariate itu ya sebetulnya ya variabel penjelas yang tipenya continue gitu ya. Jadi tadi ada istilah covariate, ada istilah faktor gitu ya. Biasanya yang faktor itu adalah apa ya term atau istilah untuk
variabel penjelas yang bertipe kategorik. Nah, makanya itu tadi gambarnya itu di sini ANOVA ya merupakan special case dari regression. Kalau misalnya tadi pupuknya itu ada 3 jenis, biasanya nanti dummy-nya itu 2 gitu ya. Jadi untuk yang katakanlah di sini dummy 1 ya. Mungkin di sini harusnya 0 gitu ya. Kalau yang tipenya, jadi ini dummy-nya nanti kita buat dummy 1, di sini nanti di sini dummy 2 gitu ya. Dummy 1 lah ya. Di sini dummy 1, misalnya D1, di sini D2 gitu kan. Jadi kalau misalnya yang 10 mg ini bisa kita tulis 00. Nanti kalau yang misalnya 15 mg ini 10 gitu ya. Nanti yang satunya 1 gitu ya. Nah, ini ya. Ini semua sebetulnya ya pencatatannya aja kayak gini. Nanti kalau di Rancop kan tampilannya beda lagi ya. Biasanya kalau di Rancop tuh gimana? Ada metode A langsung di sini berapa gitu kan ya. Nah, nanti mungkin nanti itu bisa dieksplor lagi ya kalian ya tentang ANOVA sama regresi. Intinya saya di sini cuma mau memberikan gambaran bahwa ya ANOVA itu boleh dibilang juga regresi gitu ya. Ini kalau pencatatannya kalau dalam regresi kayak gini gitu ya pakai dummy. Nah, mungkin kalau di ANOVA gitu ya, misalnya ini metode A, misalnya ya metode A, terus ini B, misalnya yang ini C gitu kan ya, di sini metode. Nah, terus mungkin di sininya nanti hasilnya gitu ya. Kalau yang hasil panennya itu berapa? Misalnya di sini 25 kuintal, di sini 50, di sini 70, misalnya gitu. Kalau di Rancop mungkin pencatatannya kayak gini gitu ya. Nah, bisa juga kan pencatatannya nggak kayak gini, bisa juga digabung ya. Misalnya di sinilah, ini untuk petak yang pertama. Kalau dikasih pupuknya, misalnya tadi yang metode A itu 00, di sini nilainya berapa? 25 misalnya ya. Nah, ini yang kasus yang kedua. Misalnya kalau dikasih yang metodenya yang B, gimana, dan seterusnya. Jadi ini hanya struktur datanya aja ya. Mungkin berbeda pencatatannya. Itu ya. Kemudian tadi, sekarang kalau t-test itu apa? Kenapa t-test ini merupakan special case dari ANOVA? Yang tahu nggak? Kapan? Kapan ANOVA itu merupakan t-test? Uji T. Kalian sering dengar uji T. Uji T, ANOVA, regresi. Ada yang coba jawab? Aida, ada Aida? Hadir Ibu. Coba. Gimana itu kaitannya? T-test sama Setahu ANOVA. saya kalau t-test dan ANOVA itu variabel responnya Y-nya itu sama-sama kontinu. Tapi bedanya di variabel penjelasnya. Kalau variabel penjelasnya t-test itu kategorik dengan 2 kelompok, tapi kalau ANOVA kategorik dengan 3 atau lebih kelompok, Ibu. Setahu saya seperti itu, Ibu. Oke, bagus ya. Itu ya tadi Aida, terima kasih. Ya, jadi t-test itu special case dari ANOVA, uji T itu kasus khusus dari ANOVA. Jadi kalau misalnya sebenarnya variabel penjelasnya ini dalam hal ini faktornya cuma 1, tetapi kategorinya itu ada 2 gitu kalau t-test. Ini kan tadi metode A, B, C gitu kan. Jadi ini sebenarnya kita mau melihat pengaruh metode pemupukan terhadap hasil panen. Ya, berarti cuma 1 nih dalam hal ini perubahan penjelasnya, metode pemupukan. Nah, kalau metode pemupukan itu, metode dalam hal ini kan beda dengan ini tadi dong ya, dengan luas ya. Metode pemupukan itu kan tipenya kategorik. Nah, kalau levelnya, nah biasanya kalau di Rancop tuh istilahnya level kan, ada faktor, ada. Kalau levelnya cuma 2 gitu ya, misalkan hanya ada metode A dan metode B itu saja, nah itu sebenarnya uji T. Tetapi kalau levelnya itu sudah lebih dari 2, istilahnya level ya, bukan kelompok ya, Aida. Jadi ada istilah faktor, ada istilah level. Nanti blok atau kelompok itu beda lagi di Rancop gitu ya. Nah, di sini
Kalau dia levelnya atau ya level kategorinya ada 2, misalnya hanya kita lihat bagaimana metode A dan B saja, atau misalnya B sama C saja, berarti di situ sudah uji T. Ya. Namun di sini masih tetap eh, peubahnya tetap satu gitu, peubah penjelasnya atau ya peubah yang menjadi yang mempengaruhi respon itu cuma satu. Nanti kalau misalnya selain metode pemupukan, kita lihat lagi suhunya misalnya, ya temperatur tanah misalnya atau apalagi lah ya, kelembaban tanah. Nah, berarti itu kita punya variabel penjelasnya ada 2 gitu ya. Sama-sama kategorik juga. Metode pemupukan itu kategorik ya. Kemudian suhu tanah gitu ya di dalam kalian itu juga kategorik gitu ya. Nah, itu nanti beda lagi. Ada ke kalian ke percobaannya kalau udah lebih dari 2 faktor, apa namanya faktorial. Ngomong-ngomong kalian udah dapat rancak belum? Sekarang ya? Lagi ngambil rancak atau gimana? Aida. Sudah ambil rancak, Ibu. Nah, sudah ya. Nah, berarti harusnya sudah lebih paham. Nah, ya, rancop. Jadi itu tadi ada istilahnya faktor, ya, level, kemudian tadi ada istilah covariat gitu ya. Nah, apa sih faktor itu? Faktor itu sebenarnya ya variabel penjelas kalau di regresi istilah variabel penjelas yang tipenya kategori gitu ya. Nah, kemudian t-test. T-test ini tadi kalau variabel penjelas kita levelnya ya A-nya ada 2 ya. Oke. Nah, ini semua dalam bagian SEM semua dalam ruang SEM itu berarti lebih luas lagi ya kalau misalkan kita punya variabel responnya lebih dari satu gitu kan. SEM itu kan memiliki struktur ya, persamaan itu terstruktur kan, di mana Y-nya itu yang variabel responnya itu mungkin kan lebih dari satu gitu kan ya. Terus juga bisa jadi dalam persamaan yang pertama dia merupakan variabel respon, tapi kalau di SEM istilahnya bukan variabel respon ya, tapi endogen gitu kan. Jadi dia endogen, ada eksogen gitu ya. Oke, itu. Nah, ini ada lagi logistik sama chi-square. Gimana kalau logistik? Udah dapat ADK juga kan ya? Kaitannya gimana? Saya kepingin kamu tuh bisa ini paham gitu, kapan pakai metode itu, kapan pakai regresi, kapan pakai logistik. Kapan pakai regresi linear berganda, kapan pakai ANOVA, kapan pakai uji T. Jadi jangan cuma hitung-hitungnya aja gitu. Saya yakin kalau cuma teknik ngitung sih kalian bisa semua lah. Apalagi sekarang ada software gitu. Tapi kalian tuh harus paham keterkaitannya, kapan kita pakai itu. Oke, sekarang saya mau tanya Salma. Salma, gimana? Kalau regresi logistik ini gimana? Salma izin tidak hadir, Bu. Oh, kemana Salma? Izinnya ke siapa, Salma? Oh, nggak Salma, izin ke saya. Hah? Izinnya ke Safa. iya, Bu. Hmm. Tolong kasih tahu saya juga ya, kalau nggak Iya, masuk Bu. itu, ya. Samanya juga. Oke, untuk yang lain nanti kayak gitu. eh Muhammad Al-Farizi. Mana Muhammad Al-Farizi? Gimana kalau regresi logistik? Ada izin lagi? Hmm? Al-Farizi? Nggak ada. Hansen ada Hansen? Hadir, Ibu. Hansen hadir. Oke, Hansen silakan. Kalau regresi logistik gimana? Dengan regresi yang ini, gimana bedanya? Dengan multiple linear regression, ini saya gerak-gerakin kursor, kelihatan nggak sih? Terus ini logistik ada terpisah di sini.
Gimana? Halo, Hansen? Apa bedanya? Atau kapan pakai regresi logistik? Bedanya dengan regresi linear berganda dengan multiple linear regression itu apa? Hansen, kamu posisi di mana? Hmm? Di rumah, Ibu. Di rumah. Kamu pakai laptop apa pakai HP? Hmm? Ini pakai laptop tapi ngelek-ngelek, Ibu. Melek. Oke. Ada yang mau coba jawab? Ayo. Mungkin saya mau coba jawab Ibu. Oke, bagus lagi. Kalau regresi logistik itu dia variabel Y-nya atau responnya itu kategorik Ibu. Kalau regresi biasa kan harus kontinu. Oke. Benar nggak ya? Ini jawabannya bagus. Saya mau cek. Nikodemus. Niko. Benar nggak jawabannya bagus? Iya, Bu. Kan kamu dengar nggak tadi jawabannya bagus? Tadi saya Apa? dengarnya yang pas yang bagiannya regresi biasa doang, Bu. Tapi yang regresi logistik tadi ini, Bu, patah-patah sedikit, Bu. Patah-patah. Apa? Apa Kalau Cino? Apa coba dulu? Kamu dengerin nggak apa tapi, tadi bagus ngomong? Coba Niko, tapi kamu kalau dengerin. saya dengar pertanyaan Ibu, tapi pas jawabannya bagus sedikit patah-patah, Bu. Hmm. Alfa Cino, apa tadi jawabannya Iya, bagus? Bu. Kalau Apa tadi yang kata? saya dengar, kalau regresi yang biasa itu variabel Y-nya atau responnya itu continue. Kalau yang Oke, logistik itu kategorik, Bu. kategorik. Oke, bagus ya. Terima kasih bagus dan Alfa Cino. Contohnya apa sih, Alfa? Kalau regresi logistik tadi katanya responnya itu kategorik. Contohnya apa? Kamu mau Mungkin melihat apa? Misalkan. lihat hasil ujiannya itu lulus atau gagal, Bu. Kan kategorik. Oke, jadi Y-nya itu lulus atau enggak gitu ya. Ini, Iya, Bu. berarti di sini nanti 1 kalau lulus, 0 kalau tidak lulus gitu. Oke, kayak Iya, gini betul, bukan? Bu. Tuh. Iya, Bu. Terus karena ini regresi logistik, ubah-ubah penjelasnya boleh campur, ada numerik kategorik, ataukah harus numerik semua atau kategorik semua kayak tadi yang ANOVA atau regresi logistik gimana? Dan tadi yang coba jawab itu bagus, apa, ada, ya. Coba tadi siapa yang bisa jawab nih? Saya mau tanya, kalau regresi logistik, oke, responnya kategorik ya. Berbeda dengan regresi multiple, yang multiple linear regression. Y-nya numerik. Logistik, ini Y-nya responnya kategorik. Sekarang yang saya tanya perubahan penjelasnya. XX-nya itu boleh numerik kategorik, campur, atau numerik semua, atau kategorik semua. Ini izin Gania, menjawab, Bu. ada nggak Gania? Siapa yang jawab? Raffi. Ya, silakan Raffi. Gimana Bisa Raffi? bisa campur mungkin, Bu. Bisa keduanya. Bisa campur. Ya, Maksudnya mungkin bisa jangan mungkin. numerik atau Harus. kategorik gitu, Bu. Oke, bisa numerik kata. Contohnya apa sih? Kalau misalnya ini X1-nya numerik, X1-nya apa kira-kira? Mungkin kalau X1-nya numerik, tadi kan lulus nggak lulus ya. Itu jumlah jam belajar bisa, Bu. Bisa. Ini rata-rata jam belajar misalnya ya per minggu ya. Jam belajar. Terus kalau yang ininya, X2-nya apa? Kalau misalnya kategori, katanya tadi bisa campur. Hmm, mungkin
Oh ini metode belajar mungkin ya, Bu. Betul, belajar tuh apa Bisa nantinya? Mau yang kayak mau A, B, ditanyain C ke gitu. Hah? Metode belajarnya bisa kayak Apa? A, B, C gitu, Bu. Ya, Kayak bisa banyak gitu. ya, ya itu nanti harus di ini ya, maksudnya harus jelas ya. Ini kan tadi saya ngasih contoh ya, metode belajar misalnya metodenya atau misalnya ikut bimbel atau enggak, atau metode belajarnya apakah metode belajarnya itu seringnya belajarnya malam, dini hari gitu ya, atau menjelang subuh, atau belajarnya itu senangnya eh, apakah sambil dengar musik atau enggak. Nah, itu nanti harus di ini ya, apa, harus jelas gitu ya. Maksudnya kalau penelitian lah ya. Gitu ya. Oke, metode belajar di sini. Berarti untuk regresi logistik yang kita perhatikan adalah di sini responnya ya. Responnya itu kategori. Boleh biner, kalau kayak gini biner kan, 1010, lulus atau enggak lulus ya. Boleh nggak di sininya itu lebih dari 2 kalau regresi logistik? Kategoriknya ya, levelnya itu lebih dari 2, boleh nggak? Boleh nggak? Arya, ada Arya. Arya Zuhdi, Hadir, Bu. ada. Hadir, Gimana Kak. Arya? Ya, oke. Boleh nggak? Sininya kategorik, Kalau ini kan tadi 101. Ibu, kalau setahu saya, kalau logistik itu harus biner. Kalau lebih dari 2 itu bisa ke multinomial, bukan, Bu? Yang setahu saya kayak gitu, Bu. Mm-mm. Gimana Arya? Iya, kalau yang regresi logistik itu variabel Y-nya itu harus biner gitu, 2 kategori. Kalau lebih dari 2 bisa dijelasin, bisa pakai yang uji regresi multinomial, Bu. Kamu mute tuh. Mic-nya mute, Arya. Kalau lebih dari 2 gimana? Kalau lebih dari 2 itu setahu saya pakai regresi multinomial, Bu. Regresi multinomial. Berarti di sini boleh. Kalau yang logistik kayaknya nggak boleh, Bu. Setahu saya kayak gitu, soalnya, Bu. Oke. Ya, oke. Jadi logistik itu memang kategorik ya. Ada kalau dia cuma 2 nanti namanya regresi logistik biner gitu ya. Nah, boleh lebih dari 2 itu misalnya kalau apa tadi ordinal misalnya ya. Jadi kalau kan kita tahu kalau kategorik level of measurement atau tipe perubahan yang kategorik itu kan memungkinkan nominal, ordinal, ya kan? Kategorik itu kan meliputi nominal gitu ya. Terus ada ordinal gitu ya. Sorry, ini saya nulisnya di sini aja ya. Nah, untuk yang ini tadi, yang biner, yang 1010 biner, ini kan termasuk nominal ya. Sebenarnya tidak dalam hal ini kita tidak memperhatikan urutan ya. Mau lulus nggak lulus tuh kayak ini apa nominal lah karena cuma ada 2 begini ya. Tapi kalau sudah ordinal gitu ya, dia ada urutan. Misalnya di sini ini ada tuh 2, 3, 4 sangat tidak setuju misalnya ya. Kemudian sangat setuju dan seterusnya ya. Nah, ini yang preferensi saya tadi ya. Yang mempengaruhi dia jawab sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju itu ini apa aja. Berarti di sininya itu nanti ada variabel-variabel penjelasnya gitu ya. Seseorang itu misalnya lebih suka memilih kandidat A itu pemimpin gitu ya. Misalnya ada calon presiden atau apa saja kira-kira bahwa penjelasnya. Tentu dilihat misalnya di sini usia, misalnya ya. Terus misalnya apa jenis pekerjaannya dan seterusnya ya. Di sini perubahan-perubahan penjelasnya. Di sini tipenya kategorik yang menjadi responnya. Nah, dalam hal ini dia ordinal. Maka di situ disebut juga bisa disebut regresi logistik ordinal. Nah, kalau misalnya seperti tadi yang multinomial itu bisa juga. Contohnya apa? Ya, yang kalau misalnya pemilihan apa moda transportasi ya. Jadi kalau kita mau
mau melihat nih, bagaimana sih variabel-variabel penjelas apa yang signifikan mempengaruhi pilihan moda transportasi seseorang gitu ya dalam pergi ke tempat kerjanya misalnya, atau moda transportasi dipilih mahasiswa. Di sini kan kalian akan mungkin ada mobil gitu kan ya, mobil terusnya apalagi motor. Nah, kalaupun mau dikasih kode 1, 2, 3, 4, tapi itu cuma label, tidak ada urutan. Nah, di situ kalian itu maksudnya regresi multinomial, gitu ya. Ya boleh dibilang mungkin tadi kalau logistik tuh biasanya istilahnya memang logistik biner, logistik ordinal ya. Multinomial boleh juga sih sebenarnya bilang logistik multinomial, tapi jarang sih pakai istilah logistik multinomial. Biasanya kata logistiknya tuh dihilangkan ya, langsung regresi multinomial gitu saja atau regresi ordinal. Intinya gitu ya, sebetulnya regresi logistik itu untuk yang Y-nya kategorik gitu ya. Di sininya yang X-nya itu boleh campur ya, numerik atau kategorik. Nah, kemudian di sini ada uji chi-square. Uji chi-square tuh gimana? Ini baru bahas ini jadi lama ya. Udah sampai jam 11. Nggak apa-apa lah. Ini kalau misalnya kalian menganalisis data kan harus tahu ini kapan pakai metode ini, kapan pakai metode ini. Saya mau ngajarin saya lebih fokus untuk ngajarin konsepnya ya, filosofinya. Saya nggak ngajarin teknik ngitung. Untuk teknik ngitung kamu bisa belajar sendiri lah. Ya, pakai software juga kan coding-codingnya kan tinggal dilihat aja kan udah banyak ya. Nanti mungkin bisa dengan Bu Citra juga kalau dengan software ya. Gimana? Chi-square dengan logistik. Variabel respon dan Nah, penjelasnya kalau kategorik chi-square, bukan, Bu? iya. Oke, ini Putri ya, Putri Buana. Oke, terima kasih Putri. Ya, jadi kalau untuk chi-square ini variabel-variabel yang menjadi perhatiannya itu kategorik semua. Dan tapi biasanya chi-square ini tidak membedakan variabelnya itu ada variabel respon sama variabel penjelas. Jadi variabel-variabelnya itu misalnya gini. Kita ingin melihat apakah ada asosiasi. Nah, kuncinya itu ya. Biasanya gitu tuh. Waktu dianalisis data kategorik mungkin kalian udah belajar. Apakah ada asosiasi antara variabel, katakanlah variabel X1 dengan variabel X2. Di mana variabel X1 dan X2-nya ini semuanya tipenya kategorik. Misal, apakah ada asosiasi antara tingkat pendidikan ya. X1-nya ini tingkat pendidikan. Ya, X1-nya pendidikan. Berarti di sini bisa S1, bisa S2, bisa S3 gitu kan ya. Katakanlah saya tulisnya gini, dilabelkan ya. 1, 2, 3. X1 pendidikan ya, apakah ada asosiasi antara level pendidikan dengan salary. Salary-nya tapi pencatatannya bukan dalam rupiah dalam jutaan. Tapi kalau misalnya kita punya data, salary-nya itu juga. Di mana satu itu misalnya menunjukkan kurang dari 1 juta. Dua itu misalnya dari 1 juta sampai 3 juta. 3 menunjukkan ini melabelkan di atas 3 juta. Tadi saya bilang gimana? Kurang dari 1 gitu ya. Ini dikasih simbolnya 1, misalnya kurang dari 1 juta ya. Kalau 1 sampai 3 juta, begini. 1 sampai 3 lah ya. Pokoknya ini sampai 3 lah. Maha ya nulis. Nah, ini sampai 3, ini saya notasi 2 misalnya ya. Kemudian kalau lebih dari 3 juta, gitu ya, lebih dari 3 juta, saya tuliskan 3. Nah, gimana kalau saya punya pencatatan datanya tuh kayak gini nih, 1, 2, 3 ini kan kategori semua ya. Nah, saya mau ngelihat ada asosiasi nggak, ada hubungan nggak antara tingkat pendidikan sama salary. Semuanya kategori. Ya. Nah, mungkin ini boleh dibilang relatif setara gitu atau salary ya biasanya ya sebagai interest gitu kan, sebagai interest. Biasanya X1 yang
pendidikan itu mempengaruhi salary atau enggak. Nah, ini berarti kan kategori semua. Tapi kalau begitu salary-nya itu diganti dalam, misalnya di sini 500.000, kemudian di sini 2 juta, gitu ya. Misal, terus di sininya ada 5 juta. Kalau kita punya datanya, pencatatannya tadi dalam bentuk kategori semua, itu baru kita pakai uji C-square. Itu ya, mau apa, biar kalian tahu gitu ya, bagaimana hubungan antara SEM, kemudian ini adalah seleksi logistik, ada C-square, regression, ANOVA, t-test. Jadi kalian tahu kapan harus pakai ini. Oke. Ya, balik ke sebentar. Saya minggu lalu udah bahas ini belum? Kalau di SEM gitu ya, tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah kan kalian spesifikasi model kan ya, betul nggak? Kemudian yang kedua apa? Coba tahapan dalam SEM. Ada yang tahu nggak? Identifikasi bukan Bu? Ya, identifikasi ya, Putri ya. Ini tadi barusan Putri. Oke, identifikasi model tuh maksudnya gimana, Putri? Maksudnya identifikasi model gimana? Artinya, Ini bukan ya Bu. Kayak misal itu tuh proses buat mastiin jumlah informasi dari data itu kayak misalnya varians ke varians yang teramati itu cukup buat estimasi semua parameter dalam model atau enggak. oke, cukup atau enggak gitu ya tadi dalam. Iya. Oke, terima kasih Putri. Ada yang mau coba jawab lain nggak? Nanti itu di SEM ya, ada istilah identified model. Artinya model ini tuh teridentifikasi. Ada identified, ya. Nanti kemudian ada over identified, ada just identified, ada under identified. Nah, maksudnya apa tuh? Mbak, over identified, just identified, sama under identified. Apa itu maksudnya? Kalian sambil cari ya. Nah, tungguin deh sampai kamu dapetin jawabannya. Sofi, mana Sofi? Yang lainnya sambil nyari. Saya bukan tanya Sofi aja, yang lainnya kalau nggak ditanya saya bukan berarti nggak nyari ini. Sofi apa Sofi? Iya Bu. Ya, gimana Sofi? Tadi pertanyaannya apa Bu? Tadi saya habis ditelepon sama ibu soal. Soalnya habis ditelepon sama ibu. Iya, Ibu sama kamu. ibu saya ditelepon sama ibu saya. Oh, kamu di mana ini? Di rumah Bu. Di kosan. Di rumah. Oh, di rumah. Terus ibu kamu di mana? Ibu kamu di mana? Ada lagi di luar ibu saya. Oh, si ibu kamu telepon barusan. Iya. Nanyain, Sofi lagi apa gitu. Lagi Kenapa? kuliah gitu ya. Iya. Ibu kamu telepon.
Iya, Bu. Lagi apa Sofi gitu. Jadi tadi pas ibu kamu telepon kamu nggak denger dong ya saya nanya ya. Iya, nggak dengar. Makanya ini baru dikasih tahu teman kalau Ibu manggil tadi. Oke, ya udah sekarang Sofi, apa itu identified model? Tahap yang kedua dalam SEM itu adalah identifikasi model. Maksudnya apa? Apa maksudnya identifikasi model itu? Terus gimana cara? Ini kan. Sebenarnya intinya ini 5 step dalam analisis PET atau sebenarnya dalam SEM lah ya. Itu intinya sih sama ya. Yang pertama, spesifikasi model. Kalau spesifikasi itu kan formulasi model itu subjektivitas peneliti ya. Si peneliti itu yang nentuin. Modelnya itu akan gini gitu. Tentu dari teori-teori yang berlaku ya, dari pustaka, referensi gitu kan. Keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lain itu mau kita modelkan seperti apa, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah kita menspesifikasi model, tahap yang kedua adalah mengidentifikasi model tersebut. Yang disebut dengan mengidentifikasi itu apa? Saya tanya itu. Enggak. Ini bukan buat melihat jumlah Gimana, estimasi Sofi? buat melihat jumlah estimasi Suara parameter. kamu kurang jelas. Coba ulangi. Sudah jelas belum? Apa? Suara saya udah jelas belum? Ya, udah lumayan. Gimana? Identifikasi model itu buat melihat jumlah estimasi parameter nggak sih? Sama buat melihat jumlah informasi data. Apa? Buat melihat jumlah estimasi Buat parameter melihat sama apa? jumlah estimasi parameter sama melihat jumlah informasi data. Melihat jumlah informasi data. Oke, Fahri, betul nggak itu jawabannya Sofi? Kalau menurut saya yang identifikasi model itu, yang identified model, itu kalau jumlah informasi dari data itu cukup untuk mengestimasi parameter dalam model, Bu. Hah? Apa? Kalau kalau jumlah? identified model itu jumlah informasi dari data itu cukup untuk mengestimasi parameter dalam model. Oke, satu lagi lah. Ini masih belum ini ya jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan jawabannya di revisi Francisca. Apa Francisca? Tahapan yang kedua itu tadi mengidentifikasi model. Yang pertama spesifikasi model, yang kedua identifikasi model. Nah, di identifikasi model itu maksudnya gimana? Ini kan sama aja. Mau di buku Randall, mau di buku manapun gitu ya di SEM, konsepnya kalau kita melakukan pemodelan SEM, itu yang pertama adalah ini, menspesifikasikan model. Yang kedua, mengidentifikasi model. Nah, di tahap spesifikasi model itu apa-apa aja yang kita lakukan. Di tahap identifikasi model itu apa? Dan ini maksudnya apa mengidentifikasi model itu? Kalau spesifikasi model kan jelas ya. Maksudnya kita tentunya yaitu tadi menspesifikasikan model itu kita merumuskan model berdasarkan literatur, berdasarkan mungkin informasi dari para ahli gitu ya. Keterkaitan antara variabel-variabel yang mau kita teliti itu seperti apa. Boleh kita gambarin dulu deh gitu ya, hubungan-hubungannya. Setelah itu kita modelkan, kita buat formulanya, rumusan-rumusannya itu seperti apa.
Setelah itu kita melakukan identifikasi model. Identifikasi model itu apa maksudnya? Belum ada yang tahu? Ayo coba cari dong. Kan kalian bisa browsing. Saya tanya gini, cepatlah kalian browsing. Ini izin menjawab, Ibu. Oke, siapa ini? Francisca Francisca ya? Isya, Bu. Ya, Oke, Francisca. Apa jadi Francisca? kalau tahapan identifikasi Mm-mm. model itu tahap untuk memastikan kalau model yang kita rancang tuh bisa diestimasi dengan parameter dengan data yang sudah ada. Maksudnya tuh jumlah informasinya itu harus cukup atau lebih banyak daripada jumlah parameter yang harus kita estimasi. Oke. Kalau Ya. misalnya Terus ada lagi? tidak, Ada. maka estimasi model itu Kalau nggak apa? mungkin dilakukan atau under identified. Mm-mm. Oke. Bagus ya. Itu ya, Francisca. Terima kasih. Jadi, tahap yang kedua, itu kita mengidentifikasi model. Mengidentifikasi model itu sebenarnya kita mau ngecek model yang tadi sudah dirumuskan, kita buat di tahap pertama itu sebenarnya ada solusinya atau enggak sih? Itu ya, ada solusi unik atau enggak. Kan kita kepingin misalnya kan 5 tambah 3 5 tambah X sama dengan 10. Berarti X itu 5 gitu. Atau 3 tambah X sama dengan 10. Berarti X itu 7. Solusi unik kan misalnya. Tapi kalau kamu buat A tambah B sama dengan 10 gitu kan. Berarti kan dia solusi uniknya gitu ya. Boleh boleh banyak solusi gitu ya. Bukan nggak ada solusi, tapi ada solusi cuman banyak solusinya. Bisa A-nya 3, B-nya 7, A-nya 4, B-nya 6, bisa seperti itu kan. Nah, di SEM ini ya, ya memang ada istilahnya itu, jadi dia tidak ada model itu tidak teridentifikasi. Artinya model yang kita buat itu tidak ada solusinya seperti itu ya. Kasarnya tidak ada solusinya, tidak ada solusi. Nah, tapi di sini identified itu sendiri ada yang namanya over identified, ada yang just identified ya. Nah, jadi kalau di SEM itu memang kita pinginnya yang over ya. Ya. Kalau di regresi itu sebetulnya persamaan di regresi itu yang disebut dengan just identified. Nah, kapan dibilang just identified? Kapan dibilang over identified? Jadi pengertian over identified itu kalau di sini ya, suatu model dikatakan identified apabila degree of freedom-nya itu lebih besar daripada 1 gitu ya. Nah, kalau dia persis sama dengan 0, nah kita bilang saturated model atau just identified. Artinya di sini ini seperti regresi lah ya. Kalau di regresi ini termasuk yang just identified. Semua parameternya itu akan diduga ya. Nah, kalau degree of freedom-nya itu negatif gitu ya. Artinya degree persamaan yang kita spesifikasikan di awal itu ini under identified ya. Nah, di sini kan an other identified model itu memiliki degree of freedom-nya lebih degree of freedom-nya kurang dari 0. Maksud kurang dari 0 di sini adalah akan lebih banyak parameter yang diduga dibandingkan distinct of value dari covariant matrix. Nah, ini yang saya minggu lalu saya jelasin ya, distinct values di covariant matrix. Jadi kalau misalnya untuk tentuin dari di SEM itu, ini banyaknya parameter yang akan diduga itu berapa sih? Nah, nanti kita akan lihat ya, mana-mana aja yang termasuk parameter, itu yang bisa kita sebut parameter. Kemudian dari variabel-variabel yang kita punya, gitu ya, katakanlah saya punya variabel indikator gitu ya, kan kemarin udah ya,
Kalau variabel indikator cuma 3, ya, misalnya X1, X2, X3, berarti kan kita akan mempunyai matriks kovarian ukurannya 3 kali 3 kan, ya, 3 kali 3, di mana elemen di matriks kovarian itu yang berbeda atau yang distinct, kemarin formulanya gimana? P kali P plus 1 dibagi 2, itu kan? Ya, jadi kalau kita punya variabelnya ada 3, 3 kali 4 dibagi 2, 6. Ada 6 elemen yang distinct, yang berbeda. Nah, kemudian nanti kita lihat parameter yang akan kita duganya itu berapa banyak, gitu ya. Nah, misal ya, kalau misalnya kita kasih contoh ini. Ini untuk mencari distinct of value, distinct values ya. Tadi yang saya bilang tadi saya simbolnya P ya. Jadi kalau kita punya variabel indikator K-nya sama dengan 3, kan? Bisa bayangin ya, ini saya sebenarnya ada yang buat dicoret-coret. 3 berarti matriks kovariannya itu akan ukurannya kan 3 kali 3. 3 kali 3 berarti kalian bayangkan itu kan ada selnya ada 9 kan? Ya. 3 baris gitu kan dan 3 kolom ya. Berarti ada elemennya itu ada sebanyak 9. Tapi di antara elemen itu kan ada yang sama kan? Untuk sel baris 1 kolom 2 itu akan sama nilainya dengan baris 2 kolom 1. Ini saya ngomong mudah-mudahan kebayang ya. Nah, untuk nilai-nilai yang berbedanya itu ada berapa? Ada sebanyak K kali K plus 1 per 2. Gitu ya. Nanti untuk yang parameter, ya ini makanya. Nah, misalnya kita mau cek, misal seperti ini. Kita punya gambarnya kayak gini ya. Berarti yang lengkung ini artinya yang 2, mata panah 2. Ada yang masih ingat? Covariance ya Bu, antar variabelnya itu. Oke, bagus. Ini yang Mbak yang jawab bagus ya. Ya, bagus ya. Nah, kalau ditanya, how many measured variable? Ada berapa banyak variabel yang terukur? Measured variable itu maksudnya variabel yang terukur ya. Variabel terukur itu indikator lah. Ada berapa banyak? Tanya gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Nah, cuman di sini sebenarnya ini simbolnya tuh kotak semua lah ya. Sebenarnya kan kalau di kotak itu indikator kan ya. Yang elips itu laten ya. Oke. Ini apa ya ini karena kita mau bahas tentang bagaimana cara menentukan model kita itu teridentifikasi, identified atau under identified gitu ya. Karena kan tadi kita mau ngecek di sini nih. Pakai degree of freedom-nya kan. Kalau degree of freedom-nya persis sama dengan 0, berarti model kita just identified. Kalau model kita degree of freedom-nya lebih besar dari 0 gitu kan, itu over identified gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat ini sini. Gitu. Kalau misalnya kita tanya, ada berapa banyak variabelnya dalam diagram PET ini ya. Memang kita lihat eksogennya yang mana? Eksogennya yang mana? Eksogennya ada 3 ya. Ini attitude, subjective norm, perceived behavior control, gitu kan? Nah, yang ini behavior dan behavior intention dengan behavior ini kita sebut dengan variabel apa? Endogen ya. Nah, coba kita lihat sini. Eksogen, attitude, subjektif, ya. Kemudian yang ini kan, perceived ya. Endogennya oh ini sorry ada lagi ya. Endogennya mana kita lihat behavior dan ini. Oke ya. Ini kenapa dia ngomongnya 2 ya? Ini salah ya, harusnya 2. Ini ya endogen. Nah, kalau kita lihat kan di sini behavior itu kan ke sini ya panahnya ya.
Tapi kita nggak bilang dia itu sebagai variabel eksogen ya bagi behavior. Ini dia tetap disebut dengan variabel endogen karena definisi variabel endogen itu ya paling tidak kalau ada panah masuk ke dia gitu ya. Ini kan ada panah yang masuk ke dia kan, maka dia itu disebut variabel endogen. Walaupun dia ini tuh kalau dianggap terhadap ini behavior ya. Kalau kan ini sebagai eksogen kan karena variabel ada panah yang keluar kan dari sini. Tapi dia tetap disebut dengan variabel endogen gitu ya. Oke, di sini berarti variabel eksogennya 3, endogennya 2. Ya. Terus sekarang ditanya, apakah model ini teridentifikasi atau enggak? Gimana? Identifikasi enggak? Over Tadi, identified Bu. bentar. Nah, ini ya tadi di sini ya. Kalau kelas sebelah ini saya kasih tugas nih, suruh belajar gitu loh. Jadi pas pertemuan berikutnya udah tahu, harus udah baca sendiri kapan dia disebut eh, parameter atau bukan. Nah ini contoh ya, mana nih? Yang DF itu banyaknya parameter dikurangi yang distinct di mana ya? Nah, ini atau bukan? Dari sini. Coba deh kalian harus sudah baca dulu ya. Nah, ini kaidah-kaidah untuk menentukan mana aja yang disebut dengan parameter. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita bilang ke gambar ini, yang ini, kalau kalian ditanya, ada berapa banyak parameter yang akan diduga dalam model ini? Berdasarkan gambar ini ya. Kan kalau kalian ngelihat di sini, kalian diminta untuk menuliskan modelnya, merumuskan modelnya gimana. Ini kan masuk ke sini nih, panah. Berarti di sini sebenarnya behavioral intention sama dengan, nah dari sini ke sini, lihat dari attitude behavior ke sini. Katakanlah ini dilambangkan dengan beta, misalnya beta 1 atau gamma 1. Intinya di sini ada efeknya ya, ada besarannya. Kalau di regresi misalnya pakai beta 1. Jadi pengaruh dari attitude or behavior ke behavior intention beta 1. Kemudian direct effect dari subjective norm ke sini beta 2 gitu ya. Dan dari sini perceived behavioral control ke sini beta 3. Dari sini ke sini, misalkan di sini beta 5, behavior intention ke behavior. Bisa nggak? Bikin formula. Ya. Coba satu aja dulu yang ini. Dari sini, behavior intention sama dengan berarti kita 1, kita lagi di sini harusnya ada plus errornya. Jadi ini ada yang masuk panah kecil ke sini harus. Ini kan dia kemudian bisa juga behavior intention ini selain ini tadi beta 1 norm ya plus ini kali 3 masuk ke sini tuh kan. Nah, sementara di sini yang behavior sendiri saya ini tadi apa? Beta 4 ya. Beta 4. Nah, ini tapi ada dari sini ke sini juga. Ada efek juga. Jadi dia tidak hanya dipengaruhi langsung dari behavioral intention aja kan, tapi dia itu dari si behavior melalui behavior intention ke sini. Ada juga dari sini yang subjective norm, behavior intention dan ke sini. Nah, seperti itu. Ya, nanti ini kalian lihat ya bagaimana jadi itu parameter salah satu parameter yang kita duga ada di sini ya direct effect di sini,
di sini ya, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 ya. Kemudian di sini Ibu, yang lengkung ini maaf Ibu. varian ini. Halo, Halo Ibu. ya. Iya Bu, maaf suara Ibu terputus dan layarnya nge-freeze Bu. Iya. Oh gitu. Saya share screen ini nggak kelihatan. Kelihatan Bu, tapi freeze Bu. Sudah Oh, bergerak freeze. Bu. Oke. Sekarang udah bergerak. Udah? Oke ya. Oke, jadi untuk menentukan ya model kita teridentifikasi atau enggak. Sekarang udah bergerak enggak ini slide saya? Bergerak Ibu. Sudah Bu. Major. Oke ya. Jadi untuk menentukan just identified, over identified, atau under identified, kalian bisa lihat degree of freedom-nya. Tadi yang saya bilang. Kalau degree of freedom-nya lebih besar dari 0, ini over ya. Nah, di SAM ini kita menginginkan yang ini nih, yang over identified ya. Yang just identified jarang ya, karena kan biasanya variabelnya itu banyak banget. Variabel indikatornya lebih banyak, maksudnya variabel itu lebih banyak ya, parameter yang akan diduga lah gitu ya. Itu biasanya lebih banyak lah ya dibandingkan nanti persamaan-persamaannya. Ya mungkin persamaannya cuma 3 baris gitu ya, tapi variabelnya itu atau parameternya nanti itu akan lebih banyak ya. Nah, kalau di DF sama dengan ini biasanya di regresi ya. Di regresi itu biasanya ya kita cuma punya satu persamaan gitu ya, tapi variabelnya mungkin yang di sisi variabel-variabel jelasnya gitu ya. Itu lebih banyak gitu. Nah, tapi ini apa ya, ada rule of thumb-nya gitu untuk menghitung just identify atau tidak gitu ya. Ini degree of freedom-nya kalau sama dengan 0. Nah, bagaimana menghitung degree of freedom? Degree of freedom di sini kita melihat banyaknya observation dikurangi banyaknya parameter. Banyaknya observation ini bukan berarti sample size ya. Maksudnya ini banyaknya observation ini istilah dia aja, pakai observation itu adalah yang tadi distinct of values-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini dalam hal ini variabel yang dilibatkan itu ada 5 gitu kan. Distinct values-nya kan ini ada 15 kan. Kita punya matrik kovarian berarti kan ukurannya 5 kali 5 gitu ya. Matrik kovarian 5 kali 5 yang distinct values-nya itu ada 15. Istilahnya dia number of observation ya. Perhatikan sekali lagi, number of observation di sini bukan sample size ya. Bukan seperti di regresi gitu ya. Observation-nya banyaknya amatannya ada berapa. Ini distinct of values ya. Nilai yang amatan yang berbeda. Ini ada sebanyak 15. Kemudian berapa jumlah parameter yang akan kita duga. Nah, dalam hal ini ada berapa? Nah, ini tadi kalau kita lihat untuk kasus kita ini, gitu ya, mana aja sih yang termasuk parameter? Nah, maka dari itu ini perlu kita ketahui gitu. Dalam SAM itu apa saja sih yang bisa disebut sebagai parameter? Nah, di buku Tenko-Rekov ini ada aturannya gitu ya. Mana aja yang disebut dengan parameter gitu kan. Yang pertama katanya, semua varians dari variabel independen, dia pakai sebutan independen, itu merupakan parameter. Jadi ragam itu merupakan parameter. Perhatikan untuk istilah varian dan kovarian ya. Kalau kovarian itu adalah kovarian antara variabel yang satu dengan yang lain. Nah, kayak ini nih. Panah ini ke sini, ini kita sebut dengan kovarian. Tapi kalau panah dua mata panah itu masuk ke sini semua, ke attitude toward X ini, berarti itu artinya varian. Paham nggak? Kovarian X1 dengan X1 itu sebetulnya nama lainnya adalah varian X1. Kovarian X1 dengan X2 itu nama lainnya adalah varian X2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada satu lagi gitu ya, panah yang dua mata panah dua ini
lengkungnya ini semua ke attitude toward ada, subjektif ini ada, jadi ini dua. Artinya kita tertarik untuk yang dua mata mana yang masuk ke satu variabel aja gitu. Artinya di sini ini kovarian yang kita ingin duga. Nah, makanya di sini tadi ini aturan yang pertama ya. Semua varian itu adalah parameter model. Kemudian aturan yang kedua, semua kovarian itu disebut dengan parameter. Nah, berarti dari gambar ini kovarian, ini merupakan parameter. Jadi, terus apa lagi yang merupakan parameter? Yang ketiga adalah semua loading faktor, ya, yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. Kan? Nah, ini loading faktornya di mana? Ya ini di sini. Ini sebetulnya ada loading faktor. Nanti kalau misalnya gambarnya lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin mana ya? Nanti aja deh ya, biar saya lebih cepat dulu ya. Nah, itu ya tadi ya. Di sini juga bisa loading faktor. Nih kan tadi saya bilang di sini ada efeknya nih, beta 1. Ke sini juga ada beta 2. Nah, efek-efeknya itu kita sebut dengan loading faktor. Loading faktor itu juga merupakan parameter antara. Nah, nanti biasanya kan sekalian waktu yang minggu lalu kan saya tunjukin ya, ada gambar yang measurement model gitu ya, ada yang laten variabel gitu ya, ellipse, kemudian terhubung dengan indikator-indikatornya. Nah, itu juga sebenarnya sebagai ya. Nah ini kan di sini tuh ada loading-loadingnya lagi nih, ya. Nah, sini ke sini loading faktor berarti ada efek gitu ya, ada parameter yang akan kita duga berapa besarnya pembobot ya, atau efek nih, pengaruh lah di sini dari yang antara variabel laten ini terhadap si indikator. Nah, itu juga merupakan parameter. Dari sini yang laten ke laten juga ada bobotnya kan. Kita ngelihat seberapa besar pengaruh IC terhadap ESR. Ini loading faktor juga. Loading faktor antara variabel laten IC dengan variabel laten ESR. Itu merupakan juga parameter. Makanya di sini aturan yang keempat, semua koefisien regresi ya antara variabel yang terobserve dengan variabel laten are model parameter ya, semuanya itu juga merupakan parameter ya. Intinya semua koefisien antara yang observe dengan yang laten gitu ya, itu merupakan juga parameter. Terus ada lagi yang kelima. Ini tadi ya semua ya, baik itu varians gitu ya, kovarian yang antara dependent variable ya. Jadi di dependent variabelnya sendiri begitu juga antara yang dependent dengan independent. Nah, di sini are never model parameter. Jadi ini bukan parameter. Varians dan covarian di antara yang dependent variable. Jadi kalau melihat ada varian dan covarian di antara yang variable dependent itu sendiri gitu ya, atau covarian di antara dependent sama independent. Nah, ini bukan merupakan parameter model. Ya. Nah, ini nanti perhatikan. Jadi yang tadi itu misalnya ya termasuk termasuk parameter model atau bukan ya. Jadi kalau berdasarkan aturan 5, varians dan covarian di antara yang dependent variable ataupun covarian di antara dependent dan independent ini bukan merupakan parameter model. Kemudian kalau yang aturan 6 ini biasanya ini ya untuk setiap variabel laten yang dilibatkan pada suatu model ya, ini satuan dari skala variabel latennya itu perlu kita setting gitu ya, perlu kita berikan. Nah, alasannya katanya unlike an observed variable, jadi
kalau di variabel indikator itu kan ada satuannya ya, jelas ya. Misalnya ya maksudnya terukur lah, kita punya ada apa sih metriknya satu. Tapi kalau variabel laten itu kan tidak ada metriknya ya, sehingga katanya di sini kecuali kalau misalnya memang itu didefinisikan gitu ya, metriknya misalnya saya definisikan continue, kita kasih misalnya dari min 2 sampai 2. Nah, itu beda lagi gitu ya. Nah, kalau itu tidak ditentukan, ya. Nah, maka biasanya ini nanti skalanya itu tidak rang. Variabel laten yang independen katanya bisa kita fikskan, ya. Fikskan dengan cara apa? Kita kasih nilai konstantanya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini ya. Biasa. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat suatu waktu gitu ya, melihat ada apa loading gitu ya atau konstanta yang bisa dikasih nilai sama dengan 1 gitu. Berarti itu kan parameternya difikskan. Karena parameter di SEM itu ada fix parameter yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Ada free parameter, kemudian ada constraint parameter. Ya. Untuk yang dikasih sama dengan 1 itu yang termasuk fix parameter ya. Nah, bentar. Ini bisa juga katanya selain kita fikskan sama dengan ini ya, is set to a constant biasanya sama dengan 1. Nah, kemudian kalau untuk dependent, kalau laten variabelnya itu sifatnya dependent, katanya ya, bisa juga bisa juga nggak selalu 1, tapi kita bisa diekspor nanti kalau udah ngeliat gambarnya ya sebentar. Misal ini juga ada contoh. Ini yang tadi saya bilang jenis-jenis parameter yang ada di SEM ya, tipenya bisa dibilang sebagai free parameter, fixed parameter, dan constant parameter. Nah, apa yang disebut dengan fixed parameter, apa yang disebut dengan free gitu ya. Nah, kalau yang fixed parameter yang tadi saya bilang kita fixkan, kita setting, kita kasih nilainya. Nah, dikasih nilainya itu sebenarnya konstantanya sih tertentu ya, tapi biasanya sih untuk memudahkan kita kasih misalnya nilainya 1. Tujuannya apa? Dikasih nilai sama dengan 1 itu gitu. Nah, seperti itu tadi yang saya bilang gitu. Karena kan terminate ya, tidak ada simetriknya gitu, tidak ada natural metric satuan lain terus natural satuan. Jadi beda kan kalau misalnya kita ukur panjang gitu kan, panjang meja gitu kan ada sentimeter, tidak sebenarnya tidak ada natural metricnya ya, tidak ada satuan lah ya, satuan yang sifatnya natural itu tadi gitu kan. Nah, di sini gitu kan ya fix parameter ini kita berikan ya tadi ya nilainya. Kemudian ada lagi yang kalau free parameter ya memang itu kita biarkan saja ya dari data itu gitu ya. Terus kita akan biasa dengan free parameter. Nah, kemudian ada yang constraint. Nah, constraint ini biasanya kita batasi, memspesifikasikan besarnya apa beta 1 dan beta 2. Tetap itu tidak kita ketahui ya nilainya antara beta 1 sama beta 2, tapi diasumsikan sama misalnya ini beta 1 sama beta 2. Nah, itu disebut dengan constraint parameter. Ya. Jadi itu juga perlu kalian tutup parameter yang ada di SEM ya antara free, fix, dan constraint.
Oke, kemudian tadi kembali lagi ya, ini untuk menentukan parameternya. Keterkaitan antara variabel laten dan variabel indikator F1, F2, F3. Kemudian F1 diukur oleh 3 indikator, V1, V2, V3. V2 diukur oleh 3 indikator juga, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian di sini ada ya measurement error. Jadi variabel indikator V1. Errornya ini satu bintang, ini 2 bintang, dan seterusnya. Nah, dari sini kita apa? Variabel laten ya, dengan variabel laten. Ya, ini. Kemudian yang ini juga 2. Kira-kira kalau yang akan bersamaan ya. Lihat, ini panahnya ke sini. Berarti kalian buat V1 sama dengan, nah ini besarnya atau loading faktor F1 terhadap V, ini lambda 1 bintang. Sehingga ini kalau kalian mau merumuskan, menuliskan persamaannya, ini yang tadi di sini gitu ya. V1 sama dengan lambda 1 V1 plus, nah tadi kan ada error ya, ada S1 tadi pakai tanda bintang itu kan, S1 bintang. Ini, kalian berarti punya 9 baris ya, dan baris persamaan. Sampai ini yang V9, itu kan. Nah, nanti sudah kalian merumuskan ini, kan tuh kalian kami sudah spesifikasikan ini teridentifikasi atau enggak gitu ya. Kalau teridentifikasi dia sifatnya over identified atau enggak, atau just identified atau enggak. Nah, di sini nih, ini juga ini beda lagi ya. Tadi ya depression, ini gambarnya ngikuti yang figur. Oke lah, ini ada lagi. Gambar yang ini berarti ada berapa ini? Figur 6 ya, mana? Sekarang saya ingin gantian deh kalian yang share screen. Biar kalian dijelaskan. Saya minta Siti Fadila ada nggak? Siti Ada, Fadila bisa share screen yang buku Tenkorekov? Oke, silakan kamu jelasin. Bentar ya sayang. Coba kamu share screen. mohon maaf Ibu, share screen Gantian apa? kamu yang jelasin. Buku Tenkorekov. Ibu, maaf, suara Ibu sedikit terputus-putus, Bu. Bukunya ada nggak? Buku yang Ibu kirimkan di Putus. grup bukan ya Bu? Aduh, ini kalau di GDS kayak gini ya. Iya. Tenkorekov ya bukunya, karangannya. Coba kamu buka yang figur 6 tadi yang saya share screen. Sekarang gantian kamu yang share screen. Jelasin mana aja itu parameternya. Ada berapa parameternya. Sehingga nanti decision-nya itu bagaimana. Over identified atau enggak. Gitu.
Punya nggak bukunya? Tenko, Baik, Bu. Saya Raiko. izin buka G Drive dulu ya, Bu. Oke. Ada berapa parameter yang akan diduga dari gambar 6, figur 6. Di sini internetnya nggak stabil. Dan ketemu nggak bukunya? Yang lain ke buka ya bukunya ya. Saya nggak. Oke. Ya. Ada berapa ini parameternya yang akan diduga berarti kalau seperti ini. Tadi kan rumusan modelnya udah ya. Udah dibuat tuh tadi persamaan-persamaannya ada 9 baris kan. Nah, dari 9 baris itu parameter yang akan diduganya ada berapa? Tadi kan ada kriterianya yang disebut dengan parameter. Apa aja sih gitu yang boleh disebut sebagai parameter? Faktor loading dulu, ada berapa faktor loadingnya? Siti Fadila. Kalau lihat faktor loading ada berapa? Tadi kan semua koefisien, ya, lihat tadi aturan berapa tuh yang rules tuh. Semua koefisien regresi, gitu kan? Dia merupakan model parameter kan? Merupakan parameter model. Koefisien regresi itu faktor loading lah sebenarnya. Ada berapa? Fadila. Faktor loadingnya ada Coba 9 ya, gambarnya. Ibu? Cut. Nah, dari gambar itu lihat ada berapa yang mau diduga faktor loadingnya. Ini. Ada. Yang lambdanya ya bukan ya, Bu? Lambdanya. Iya, itu lambda itu sebagai faktor loading, loading faktor atau koefisien regresi lah gitu kalau di itu ada berapa berarti? Ada? Ada 9, Ibu. Nah, ada 9. Faktor 9. loadingnya ada 9. Itu merupakan parameter yang akan kita duga. Terus selain loading faktor apalagi? Tadi berdasarkan rule tadi itu loh. Kan rule-nya ada berapa tadi? 5 apa 6 gitu. Yang kedua apalagi selain Siti Fadila? Yang berikutnya ya, kamu jangan di stop dulu screen ininya ya. Biar temennya ngeliat. Muhammad Alif ada nggak? Alif Fabian. Ya, Ibu. Ya, selain loading faktor, parameter apa lagi yang mau kita duga? Kalau lihat dari gambar tersebut.
Itu kan diagram itunya, petnya, diagram jalur. Selain lambda, apa lagi? Errornya bukan, Bu? Nah, kalau error tuh nggak pernah kita duga ya. Error itu nggak kita duga ya. Jadi beda bukan yang paling kalau error itu ragamnya. Biasanya kita akan menduga ragam ya ragam. Tapi di sini di apa? Nanti lihat lagi ya rules-nya tadi gitu ya. Apakah dia itu merupakan parameter atau bukan? Nanti kamu baca lagi dari rule 1 sampai rule yang 6 itu. Apakah si error itu merupakan parameter atau bukan? Ya. Berarti kan maksud kamu kan lihat ini kan ada panah yang masuk ke value nih error E5 bintang gitu kan. Pengaruh errornya berapa? Itu apakah termasuk parameter atau bukan? Nanti kamu baca lagi rule-nya. Oke, baik, Bu. Termasuk parameter yang akan. Selain itu apa? Alif. Ada lagi nggak selain flooding? Variabel laten, bukan, Bu? Variabel laten, apanya? Eksogen, Bu. Mana eksogen apa maksudnya? Apa ini? Kovarian, Bu? Coba itu ada yang panahnya dulu mata panca apa Siti Fadila gambarnya diinikan lagi, tampilin lagi. Terus Fadila gambarnya. Nah, lihat tuh. Nah, kovarian ada berapa? Kovarian ada Kovarian itu yang V, Bu. ya, lihat kovarian itu ditunjukkan oleh panahnya yang mata panahnya itu ada dua gitu loh. Lihat antara V1 sama V2. Nah, digerakin tuh Fadila. Nah, itu berarti itu satu kovarian antara F1 Ada 3, dengan Ibu. F2. Ada 3, iya betul. Kovarian antara F1 dan F2, kemudian kovarian antara F2 dengan F3, satu lagi kovarian antara F3. Tuh, berarti kita udah punya 12 ya. 9 faktor laten, tadi loadingnya kovarian antara faktor laten yang satu dengan kovarian antara faktor laten yang lainnya itu ada 3. Yang lainnya itu apa? Tadi sebetulnya udah ngomong-ngomong tuh error, tapi bukan loading faktor errornya ya. Yang mau kita duga adalah ragam dari error ya. Makanya itu ada bintang-bintangnya semua tuh. E1 bintang, E2 bintang sampai yang E9 ya. Terus ke bawah ada E9 bintang kan di bawah nih. Si Fadila kurang apa lagi. Nah, itu. Nah, yang akan kita duga dari si error itu adalah variansnya, ragam galatnya. Dalam hal ini ragam galat ada 9. Ya, berarti totalnya ada berapa parameter akan kita duga? Ada berapa, Fadila? Ada 21, Ibu. 9 tambah 9 tambah 3. 9 tambah 9 tambah 3. Ya, betul. Jadi total banyaknya parameter yang akan diduga dalam model ini ada 21. 21 parameter itu tadi terdiri dari 9 varians antara apa tadi? Varians error ya, yang ragam galat E1, ragam galat E2, ragam galat E3, dan sampai ragam galat yang E9.
Kemudian yang kedua, ada 9 faktor tadi. Lambda 1, lambda 2, bintang, sampai lambda 9. Dan 3 kovarian. Ya, kovarian antara variabel laten ya, F1, F2, F1, F3, dan F1, F3. Oke, totalnya ada 21. Nah, kemudian ini teridentifikasi atau enggak? Tadi ngeceknya gimana? Berarti banyaknya distinct values-nya berapa? Distinct value-nya? Gimana? Itu kan indikatornya ada 9 ya. Nah, berarti kalau 9 ada berapa ininya? Distinct value-nya. 9 kali 9 plus 1 bagi 2 ya? Oh enggak? Jadi 45, Bu. Nah, ada 45. Itu. Berarti DF-nya berapa tuh? 24. Nah, 45 dikurangi 21 kan? 24. Dia lebih besar dari 0. Identifikasi over identified. Gitu ya cara ngeceknya. Jadi kita bisa lanjut tuh ke tahap berikutnya. Nah, tadi kan tahap berikutnya apa setelah mengidentifikasi model? Yaitu kita melakukan pendugaan dari parameter. Jadi tahap yang kedua itu identifikasi model dulu, gitu ya. Setelah model kita itu tadi over identified, lanjut ke tahap SEM yang berikutnya, yaitu estimation model ya, model estimation. Oke, begitu ya. Nanti bisa dicek lagi ya, ini gimana cara mengidentifikasi model tadi. Nah, coba deh, siapa si Fadila ya, masih share screen. Yang berikutnya Fadila, kamu ke bawah. Terus di halaman berapa? Terus sebentar tadi. Halaman 21 Fadila. Terus itu baru 17, halaman 21. Dari 20 dulu deh. Nah, ini ya. Terus 20-nya dulu deh, 20-nya ke depannya lagi. Halaman sebelumnya, Kak, ke atasnya lagi. Halaman 20, ini kan halaman 21. Coba dari halaman 20-nya, Fadila. Nah, di sini ya. Nah, nanti kalian baca di sini ya. Ringkasan dari untuk parameter model di figur yang ke-6 ya. Nah, terus rule 6 gitu ya, dia memfikskan parameter. Nah, kalau misalkan kata dia gini, tadi dibiarkan aja tuh ya, di free kan aja kan, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda 9. Seandainya kita fikskan, ya, difikskan misalnya sama dengan 1, ya, salah satu di antara mereka. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 tuh kita fikskan salah satu. Ya, itu tujuannya untuk mendapatkan unik itu katanya seperti itu ya. Jadi ada satu yang kita fikskan. Nah, kita kasih angka 1. Berarti kalau misalnya ada suatu parameter yang kita fikskan, ya diberikan sama dengan 1, berarti total parameternya jadi berapa? Tuh, terus ke bawah lagi. Jadi hati-hati kalau misalnya ada kalimat itu tuh. Nah, bisa juga di sini ya
for the latent figure gitu ya, bisa juga kita memfixkan variansnya sama dengan 1, kata dia bilang gitu kan. Nah, jadi ini kalian baca ya. Yang pertama misalnya aturan yang ke-6, rule 6 now implies that in order to fix the metric of the three latent variable, one can set their variance to unity or fix to 1. Jadi bisa juga kita misalnya kalau misalnya diberikan, difixkan variansnya gitu ya. Nah, itu kalau kita kasih fixkan semua sama dengan 1, maka nanti akan berpengaruh ke total parameter yang akan diduga. Sebagai contoh, terus ke bawah lagi. Nanti kalian pelajari ini ya, bagaimana dia akan kita constraint tadi. Nah, itu ada kalimat. For example, if one assume that the tree loading, nah, anggap 3 pembobot ya pada child intelligent factor itu diasumsikan sama, equal to one another, berarti kalau kita asumsikan ketiganya itu sama, sehingga nanti total parameternya ada berapa? Yang tadi 9, kan tadi kan lambda 1 sampai lambda 9 kan. Seandainya tadi di constraint kan, ya, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Berarti kita punya ada berapa nanti parameternya. Nah, gitu ya. Sehingga in that case, imposing this restriction, decreasing by 2 the number of unknown parameter menjadi 19. Jadi yang tadinya 21, yang awal tuh ya, kalau nggak ada dikonstrainkan, tidak dibatasi, gitu ya. Tadi 21 kan. Begitu kita membatasi parameternya gitu ya di constraint, berubah tuh menjadi 19 ya, because the three factor loading involved in the constraint are not represented by the three separate parameter anymore. Nah, jadi disitulah hati-hati gitu ya. Makanya penting bagi kita di dalam SEM untuk mengetahui parameter, tipe parameter ya. Itu akan parameternya itu akan sifatnya free atau sifatnya fix ya, atau sifatnya constraint ya. Nah, karena ini nanti akan menentukan gitu ya derajat bebas di model tersebut gitu kan. Nah, nanti kalian cek lagi aturan-aturan dari parameter itu tadi ya. Tadi kan saya udah jelasin sekilas ya. Apa-apa saja gitu yang termasuk di dalam parameter yang disebut dengan parameter. Terus fix itu tadi seperti apa? Ya, parameter yang disebut fix itu apa sih? Constraint parameter itu yang seperti apa? Terus yang free yang mana? Gitu kan? Itu juga kalian harus bisa pahami gitu kan. Dalam model ini mana yang free? Terus kenapa harus kita fixkan? Kenapa kita harus setting itu? Kita beri konstanta tertentu. Itu nanti kalian baca lagi ya. Kenapa ya kita perlu setting atau apa ya memfixkan parameter di dalam formulasi model kita ya. Itu sebentar ada yang azan.
Iya, Oke. Ibu. Tadi saya pikir Ibu Aduh. lagi ngobrol. Padahal saya udah ngomong dari tadi. Oke. Jadi ini tugasnya. Ya, tadi itu saya lagi ngomongin tugas. Ya, ini ada tugas. Ya, kalian nanti buat kelompok gitu ya. Satu kelompok 3 orang ya. Ya mungkin ada yang lebih dari 3 ya. Tadi ada berapa sih? 32 ya kalau nggak salah ya. Intinya 3 lah ya. 3 sampai 4 kali ya. Tugasnya adalah kalian mencari artikel jurnal gitu ya. Kait ke SEM. Kemudian tuliskan tujuan dari penelitian tersebut ya. Dari yang artikel tersebut tuh tujuannya ngapain. Kan? Kemudian itu kan ada diagram PET-nya ya. Artinya tuliskan modelnya itu seperti apa. Ya, perumusan modelnya, spesifikasi modelnya tuh seperti apa. Dan parameternya, parameter yang akan diduganya itu apa-apa aja. Ya, ada berapa. Tentu kalian harus mengacu ke rule tadi yang ada di buku Tenkorekov. Ya. Jadi kalau ada 21 rinciannya tuh apa aja gitu ya. Apakah varian, subvarian, atau misalnya apalah ya, loading faktor, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di model di artikel tersebut parameternya itu ada yang fix nggak? Fix parameter. Kalau memang ada fix parameter, berapa nilainya? Ya, yang difikskannya itu apakah 1 ataukah menggunakan konstanta lainnya, lain 1. Kemudian ada constraint parameter enggak? Ya, constraint parameter itu tadi constraint itu apa sih? Dibatasi ya, dikendalai. Tadi ya, ada yang dibatasi enggak? Misalnya kayak tadi, oh kalau pengaruh antara behavior ke ini itu sama dengan pengaruh ini terhadap ini gitu kan. Berarti kan artinya misalnya lambda 1 sama dengan lambda 2 gitu ya, atau lambda 1 sama lambda 2 sama lambda 3 gitu. Berarti kan itu ada constraint ya di situ, ada parameter yang kita constraint-kan, kita batasi. Itu. Kemudian yang free parameternya ada enggak? Apa aja di situ yang termasuk free parameter? Gitu ya. Juga dilihat hipotesis yang akan diuji ada enggak? Ya, misalnya dia menguji hipotesis tentang loadingnya kah atau apa gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, mungkin nanti dari literatur itu coba dicek metode apa yang dia gunakan untuk menduga parameter tadi. Kan tahap kedua identifikasi model kan, ya modelnya itu over identified atau enggak gitu ya, teridentifikasi. Yang berikutnya kan setelah kita tahu tadi parameternya udah dirinci apa aja yang mau diduga, cara menduga parameter itunya tuh pakai metode apa. Nah, itu disebutkan nggak di situ ya. Oke, sampai situ dulu. Mungkin itu dulu. Sebenarnya itu saya mau lihat yang lainnya juga ya. Karena tahap berikutnya itu adalah selain menduga parameter, yang berikutnya adalah menduga kecocokan. Ya, menduga kecocokan model. Model yang sudah dispesifikasikan tadi itu fit atau enggak dengan data yang dianalisis. Nah, untuk ngecek modelnya itu fit atau enggak, itu ada ukurannya. Ya nantilah ya, itu ada kriteria-kriterianya. Nah, di situ di literatur itu pakai apa kriteria untuk menilai kecocokan model. Itu juga perlu kalian cek juga itu sebenarnya. Mungkin itu dulu. Sampai sini yang mau tanya nggak tugasnya? Izin Bisa bertanya, Bu. diulang nggak? Saya mau tanya. Yosua ada? Sorry. Yosua kok ya? Bima Aji. Ada nggak Bima Aji? Ya, Bu. Ada. Tugasnya apa Bima? Jadi mencari jurnal tentang SEM, terus mencari tujuannya, terus modelnya, parameter yang dipakai apa aja, terus dari mengacu di buku ini yang 6 rule itu dicari kayak covariance-nya, parameter yang fix dan yang free, terus constraint, lihat hipotesis, kecocokan model sama kriteria kecocokan modelnya, Bu.
Oke, bagus. Ya, itu ya. Jadi nanti dibagi itu ya, Safa ya. Satu grup 3 orang. Baik, itu dulu. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sih? Ini. Izin bertanya, Bu. Ya, Safa, silakan. Untuk deadline tugasnya itu kapan ya, Bu? Deadline tugasnya sebelum hari ini. Sebelum hari ini. Sebelum hari Rabu. Di Selasa ya berarti ya. Baik, Bu. Hari Selasa jam 18 ya. Berarti tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 10. Tanggal 16 ya, Safa ya. Iya, Bu. Baik. Kasih ya. Ada lagi? Nggak ada. Oke, nanti tolong dipelajari juga itu di Tenkorekov itu juga di bagian belakangnya ya. Coba ini siapa tadi? Sophie apa siapa tadi yang masih share screen? Terus share screen siapa sih? Siti Fadila atau siapa tadi? Pak Sophie ya, saya enggak. Iya Ibu, aku. Ya, Siti Fadila ya. Oke, ini kan ada parameter estimation. Tadi terus ke bawah lagi, ini nanti yang, nah ini juga dipelajari ya, tadi ya, tentang kovarian dan varian. Aturan-aturannya gimana, mencari kovarian, gitu ya. Terus ke bawah. Oke. Nah, ini kan cari matrik-matrik, ya, ada contoh-contohnya. Ini tolong dipelajari juga. How good is proposed model? Berapa bagus sih gitu yang tadi saya bilang ya. Model yang udah kita spesifikasikan di awal itu bagus nggak, cocok nggak, fit nggak dengan data yang kita punya gitu kan. Terus ke bawah lagi. Ini menduga parameter, metode-metodenya macam-macam ya. Ada least square, apa generalized least square. Terus ke bawah lagi apa lagi? Ini pendugaan parameter, terus masih pendugaan ya konsepnya, karena ini seringnya nanti iteratif. Nah, ini tadi ya. What does it mean to have unidentified? Nah, ini contoh kalau unidentified itu artinya apa? Tuh ya, contoh kayak gini. Terus ke bawah. Ini kan yang bisa cek. Mana syaratnya? Ini. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ini tadi ya, model testing and fit evaluation. Mengevaluasi kecocokan model. Terus ke bawah. Ada kriteria-kriterianya apa aja. Oke. Nah, ini indeks-indeksnya ya. Jadi mengukur kebaikan model ya, kecocokan model, indeksnya bisa menggunakan chi-square, terus ke bawah lagi. Jadi nanti dilihat di artikel itu dia pakai apa. Apa lagi? Nah, untuk indeks kecocokan ini ada yang namanya descriptive fit index, ya. Terus ke bawah. Nanti yang disebut descriptive index itu apa? Itu ada GFI, AGFI, dan seterusnya. Ya. There are two other descriptive. Jadi ada macam-macam, ada descriptive fit index. Ada ini ya, alternatifnya ya, alternative fit index. Oke, terus ke bawah lagi. Terus ke bawah, Fadilah. Udah habis. Nah, ini nanti dilihat lagi ya, bisa RMSC, RMSEA index. Ada AIC, BIC. Oke ya. Nah, ini saya minta nanti minggu depan bisa dipaparkan hasil temuannya. Ya, maksudnya dari artikel yang dibacanya itu ya, dilaporkan.
apa sih gitu ya artikel tersebut tuh seperti apa, isinya, tujuannya, tadi terus modelnya itu gimana ya, diagram jalurnya, parameternya ya, eh, modelnya cocok atau enggak. Dia si penulis itu mengatakan cocoknya dilihatnya dari segi apa gitu ya. Kemudian kalau apa menduga parameternya itu diduga pakai metode apa gitu ya. Akan lebih bagus kalau kalian menggunakan apa jurnalnya yang internasional ya. Hmm, jadi poin tambahnya ya. Itu. Oke, ada yang tanyakan nggak kan sini? Cukup ya. Baik. Jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri untuk perkuliahan pertemuan kedua ini. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi izin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Salam, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. saya izin live ya. Ibu Citra masih ada di sini nggak, Bu Citra?